Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to our channel Dito Aldio. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya guys. Nama saya Dito Aldio Giawa, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Ilmu Komputer, kelompok KKNDR 122. Di video kali ini saya akan membahas tentang guna teknologi informasi dalam dunia pendidikan saat menghadapi di tengah situasi wabah COVID-19. Dunia telah terguncang oleh penyebaran virus corona disease 2019 atau COVID-19. Beragam istilah muncul dengan penyakit ini, seperti mulai dari social distancing, lockdown, PSBB, OTG, hingga PDP. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus jenis terbaru, telah memakan ribuan korban jiwa. Virus menular yang berasal dari Wuhan, Cina Desember 2019. Virus ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan pasar atau daging binatang yang dijual di sana. Alasannya, orang yang pertama terinfeksi virus ini tidak pernah pergi ke pasar tersebut. Virus ini muncul sejak bulan November, bukan pada bulan Desember. Pada tanggal 27 Februari 2020, kita tahu bahwa sebuah virus yang jauh lebih mirip dengan SARS-CoV-2 ditemukan pada terenggiling, tingkat kemiripan hingga 99%. Dengan tingkat kemiripan hingga 99%, lebih mungkin menjadi asal muasal SARS-CoV-2 ketimbang kelelawar. Tetapi sebuah penelitian baru atas terenggiling menunjukkan bahwa virus pada binatang itu hanya memiliki kemiripan 99%. Jadi, virus pada terenggiling ini kemudian dikeluarkan dari daftar kandidat pemicu wabah COVID-19 yang sedang membuat dunia dikarantina. Sempat beredar kabar juga virus satu ini adalah hasil dari buatan manusia, sehingga saat ini sudah menyebar hampir ke seluruh penjuru dunia dengan sangat cepat, termasuk di Indonesia. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan wabah ini pandemik global. Mendeteksi orang yang terpapar akibat penularan yang sangat cepat, serta masa inkubasi COVID-19 kurang lebih 2 minggu menjadi penyebab dari banyaknya korban berjatuhan. Rumah sakit dan para medis yang menangani kasus ini kewalahan akibat banyaknya pasien yang terjangkit, sehingga banyak pasien yang tidak tertangani dengan baik. Sulit alat pelindung diri atau APD juga menjadi penyebab para medis ikut terpapar COVID sehingga menyebabkan kematian. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit ini karena infeksi. Virus ini disebut COVID-19. Bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus ini menular sangat cepat. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau waktu kita nyentuh benda yang udah terkena percikannya dan gak cuci tangan setelahnya. Kalau udah gitu, si virus masuk lewat saluran pernapasan dan bergerak terus menuju sasaran utamanya, paru-paru.
Disinilah virus yang punya 3 bagian utama ini mulai bekerja. Pertama-tama, paku protein corona ini akan nempel di paru-paru dan organ-organ lain yang selnya kaya akan protein ini, protein ACE2. Kalau tubuh kita ibarat rumah dan virus corona itu perampok, ACE2 itu ibarat gagang pintu rumah kita. Begitu udah nempel, perlahan tapi pasti virus ini akan ngedorong masuk ke dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona akan membuka dan sang hacker pun terbebas. Dia akan ngehack inti sel sehat untuk nipu sistem imun tubuh kita biar nggak nyerang virusnya. Dan sekaligus ngebuat inti sel jadi memproduksi cikal bakal virus corona baru. Sel yang udah terinfeksi dan dihack ini selanjutnya akan terprogram untuk bunuh diri dan melepaskan jutaan virus corona yang siap nginfeksi dan ngehack sel-sel sehat lainnya. Ya, awalnya mungkin kita cuma kemasukan virus corona yang jumlahnya dikit, tapi dalam hitungan hari aja udah akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru, bikin paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Tapi ternyata, mimpi buruknya ada setelah ini. Ya, ketika virusnya udah menuhin paru-paru kita, sistem imun kita bakalan ngerespon ibarat polisi dan tentara yang meluncur ke tempat kejadian perkara. Tapi inilah yang bikin ngeri. Di sini, virus corona jadi penipu ulung yang bisa ngakalin sistem imun kita. Mereka bikin sistem imun nyerang membabi buta, termasuk nyerang sel-sel sehat kita. Mereka jadi nggak tahu mana kawan, mana lawan, dan perlahan-lahan jadi senjata makan tuan. Buat sebagian besar kasus, kejadian ini emang gak berlangsung lama. Karena kalau sistem imun kita kuat, mereka pun akan bisa menang dari segala taktik virus corona. Tapi terkadang tubuh kita sedang lemah, dan kalau udah gitu efeknya bisa parah. Kita bisa kena radang paru-paru akibat sel sehat di sini yang udah gak bisa nahan bakteri pneumonia. Malahan buat kasus yang kritis, bakteri ini gak berhenti di sana. Mereka bisa masuk ke aliran darah dan akhirnya nyerang seluruh tubuh. Kalau udah begini, bernapas saja bakalan susah banget dan hidup kita ada di tahapan yang sangat kritis. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam pencegahan virus corona. Diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk mencegah atau menekan penyebaran virus ini, karena di Indonesia sedang melakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Semua kegiatan yang dilakukan di luar rumah harus dihentikan sampai pandemik ini mereda. Semua pekerjaan dilakukan di rumah masing-masing. Karena masalah ini, banyak orang-orang memanfaatkan media social distancing atau physical distancing, stay home di media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, dan lain sebagainya. Hal tersebut untuk mengajak orang-orang agar mereka bersama memutuskan penyebaran COVID-19. Pemerintah di Indonesia memberikan arahan dan keputusan seperti tetap di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah, dan ibadah di rumah. Karena kan cepat merambat virus corona ini, membuat semua aktivitas atau kegiatan sehari-hari terhenti. Dalam hal pekerjaan dan pendidikan, di tengah pandemi virus corona ini, sistem pendidikan di dunia mengalami perubahan yang cukup signifikan. Dikarenakan untuk menjaga para pelajar atau pengajar di dunia pendidikan agar tidak terjangkit wabah virus corona dengan cara memanfaatkan sistem teknologi atau bisa memanfaatkan sistem pembelajaran daring di mana guru dan siswa bisa bertatap muka walaupun tidak bertemu secara langsung. Hal ini terpaksa dilakukan setelah keluarnya surat edaran dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengenai upaya pencegahan dan penyebaran virus corona. Semua kegiatan pembelajaran konvensional mulai diliburkan sementara waktu dan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home.
from home dan learn from home menjadi topik utama di semua link komunikasi, pemerintah, perusahaan, dan lembaga pendidikan maupun masyarakat mulai menerapkan metode serta aplikasi pendukung yang dapat membuat kegiatan work from home dan learn from home menjadi efektif untuk menjaga produktivitas kerja maupun belajar. Mungkin sebagian pihak sekolah atau universitas sudah memberlakukan sistem pembelajaran seperti ini. Sebelum meluasnya penyebaran virus corona, sebagian lagi mungkin belum menerapkan seperti ini di lingkungan sekolah, terutama di lingkungan sekolah yang ada di kota-kota kecil di Indonesia. Metode daring dan digitalisasi menjadi pilihan dalam melaksanakan proses perkuliahan yang sepenuhnya dilakukan secara online. Adapun aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran online seperti penggunaan aplikasi Google Classroom, e-learning, WhatsApp, Zoom, dan Google Meet merupakan media yang digunakan. Pembelajaran online bukan hanya sekedar online, namun untuk mengubah belajar menjadi tatap muka dengan belajar secara daring. Pembelajaran harus mendorong siswa menjadi kreatif, mengakses. Penggunaan aplikasi ini sangat berperan penting terutama saat menghadapi pandemi COVID-19. Seperti saat ini, diskusi online antara guru dan siswa, mahasiswa dan dosen, mahasiswa dengan dosen dapat dilakukan sesuai jadwal pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Saya menyarankan kepada teman-teman untuk tidak pergi kemana-mana, tetap di rumah. Jika tidak ada berkepentingan, hindari keramaian. Gunakan masker saat berpergian di luar rumah. Hindari keramaian dan mencuci tangan. Ketika flu, lakukan tidak mendekati orang terdekat. Agar kita bisa mencegah wabah atau penyebaran virus corona ini, dengan melakukan tindakan ini, kita sudah menyelamatkan diri sendiri, keluarga terdekat, dan orang lain. Demikian penjelasan video saya tentang guna teknologi informasi dalam dunia pendidikan saat menghadapi di tengah situasi wabah COVID-19. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, and share ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.